memiliki tanah yang subur dan gembur adalah salah satu idaman bagi petani. Namun, hal yang perlu kita ketahui bahwasanya tanah yang gembur belum tentu subur. Karena gemburan tanah terkadang ada gembur yang rusak dan ada gembur yang memang itu subur. Nah, bagaimana kita mengetahui hal ini? Sebagaimana acuan daripada kitab Al-Filaha yang kita pelajari, kata Imam Ibnu Al-Awam, tanah yang gembur dan subur itu tanah yang gemburnya gembur kuat. Jika digambarkan, beliau gambarkan itu seperti empuknya daging. Artinya tanah, jenis-jenis tanah yang gembur namun tetap ada kekuatan. Biasanya didominasi dengan akar-akaran tumbuhan liar, tapi tetap kondisinya adalah kondisi yang gembur. Nah, beda dengan tanah yang rusak. Gemburan yang rusak itu gemburan yang ketika kita taruh air itu tidak bisa menyimpan air dalam jangka waktu yang lama, akan terus merusak. Sebagaimana tanah yang sering terkena zat-zat kimia. Coba panjenengan amati ketika Anda mengaplikasikan Roundup sebagai herbisida. Setelah itu tanah akan gembur sekali. Tapi kegemburan itu adalah gemburan yang rusak karena akar-akar tanaman liar, tumbuhan liar semuanya pada mati. Sehingga kegemburannya adalah kegemburan yang over. Nutrisi tidak bisa tertahan. Nah, kita harus jeli memahami tanah yang gembur, apakah tanah itu tanah gembur subur atau tanah gembur yang rusak. Karena sebenarnya kedua-duanya hampir mirip. Bagaimana cara menjaga kegemburan tanah agar tetap subur? Yang pertama adalah tidak menggunakan bahan-bahan kimia berlebihan. Pada dasarnya kita menggunakan pupuk sintetis adalah untuk percepatan dalam proses tanaman itu menyerap nutrisi atau unsur hara makro seperti NPK. Nah, namun dalam proses itu kita gunakan sesuai dengan dosisnya, sewajarnya, artinya jangan sampai over, jangan sampai berlebihan, yang residunya adalah akan merusak tanah itu sendiri. Yang kedua, tidak meletakkan pupuk dari kohe yang belum terfermentasi. Sebagaimana halnya saya ceritakan pada video sebelumnya bahwa menaruh kohe yang belum terfermentasi, yang mana kohe itu kandungan amoniaknya masih tinggi, maka justru akan membuat tanah kita itu menjadi bantat oleh karena pengaruh amoniak yang terlalu tinggi. Nah, itu nanti tanah kita justru akan bantat bukan gembur. Yang ketiga, di dalam aplikasi pupuk di pertanian kita, kadang-kadang kita menggunakan garam sebagai untuk memenuhi kebutuhan natrium pada tanaman. Nah, garam itu digunakan harus dengan dosis yang tepat, tidak boleh berlebihan. Karena ketika garam itu digunakan dalam jumlah yang berlebihan, maka cacing pun akan mati. Cacing itu kan termasuk biota yang terlihat oleh mata, apalagi mikroorganisme yang tidak terlihat oleh mata. Walaupun pada dasarnya unsur natrium itu dibutuhkan oleh tanaman itu sendiri, namun dalam dosis yang tepat. Nah, bagaimana dosis garam itu? Dosis penggunaan garam itu ketika kita campur dengan air itu sekadarnya lidah kita merasakan itu asin. Contohnya dalam 10 liter ya kita kasih 2 sampai 3 sendok makan garam gosok. Jadi kita kan petani-petani desa yang tidak punya alat ukur, lidah kita menjadi tolak ukur atau perkiraan kalau dibuat untuk memasak itu sudah asin, itu dosis yang tepat untuk tanaman. Jadi jangan naruh garam terus seperti kita menaruh pupuk NPK dan sebagainya, itu nanti justru akan
mematikan biota-biota tanah dan akan merusak tanah. Dengan melakukan langkah-langkah seperti ini, insya Allah tanah kita akan terjaga dari kerusakan. Terus yang selanjutnya, menjaga kegemburan tanah itu mengatur sanitasi tanah. Tanah ketika dibiarkan dalam kondisi lembab itu pasti akan semakin padat, akan semakin rapat pori-porinya. Nah, untuk menjaga hal itu, pemadatan tanah yang disebabkan oleh kelembaban tanah, kita harus atur bagaimana sanitasi tanah itu sendiri. Kita buat gudang itu bagi tanah-tanah yang lempah atau rata. Tapi bagi daerah kami yang tanahnya sudah terasering, yang satu slewik dalam bahasa kami itu paling 1-2 meter, ini kondisinya sudah tuntas dari air. Artinya kita sudah tidak perlu mengupayakan sanitasi dari tanah itu sendiri, karena kelembabannya kalau sudah terjaga sudah cukup terkurangi karena kondisi tanah yang terasering, tidak air mudah sekali untuk meresap. Jadi ketika di kebun teman-teman yang datarannya datar itu perlu dilakukan sanitasi yang baik untuk menjaga pemadatan tanah oleh karena kelembaban tanah. Mungkin cukup sekian, barangkali sedikit dari obrolan saya dari awal sampai akhir ada salah satu yang menjadi inspirasi. Kalaupun tidak, ya dibuang saja, karena ini adalah sebuah pengalaman yang tidak harus ditiru sebenarnya, tidak harus ditiru, tapi barangkali bermanfaat.